Episode 2. Pertemuan pertama. Suara nyanyian perempuan itu bergema di seluruh ruangan pabrik, seolah datang dari segala arah sekaligus. Lagu dolanan Jawa yang seharusnya riang itu terdengar menyayat hati. Dinyanyikan dengan suara parau dan kadang terputus-putus seperti rekaman rusak. Andi merasakan bulu kuduknya berdiri. Tangannya yang memegang senter gemetar tak terkendali. Tadi suaranya dari lorong kanan ya? Bisik Dinda. Suaranya nyaris tak terdengar. Tubuhnya menempel erat pada Andi. Jari-jarinya mencengkeram lengan Andi dengan kencang sampai terasa sakit. Rian mengangkat kamera dengan tangan gemetar. Aku akan rekam ini. Kalau ada apa-apa, jangan. Bayu menyambar lengan Rian. Kalau emang itu sesuatu yang gak bisa dijelasin, jangan diprovokasi. Suara nyanyian tiba-tiba berhenti. Kesunyian yang menyelimuti pabrik terasa lebih menakutkan daripada suara itu sendiri. Keempatnya berdiri diam, hanya terdengar suara napas mereka yang berat dan cepat. Kemudian klik, suara itu datang dari lorong gelap di depan mereka. Seperti suara kuku panjang menyentuh besi. Kita harus keluar dari sini, Andi berbisik sambil perlahan mundur. Matanya tak lepas dari lorong gelap itu. Pelan-pelan aja, jangan lari. Tapi saat mereka mundur selangkah, suara berderak keras terdengar dari atas. Mereka semua mengangkat kepala tepat pada waktunya untuk melihat sesuatu atau seseorang jatuh dari langit-langit. "Aha!" teriak Dinda ketika sosok itu mendarat tepat di depan mereka dengan suara basah. Itu adalah sosok perempuan bergaun merah kusam. Bajunya basah dan kotor seperti baru keluar dari kuburan. Rambutnya yang hitam panjang menutupi seluruh wajah. Tapi dari balik tirai rambut itu, sepasang mata merah menyala menatap mereka. "Siapa?" ganggui Astinera Hatatikau. Suaranya seperti berasal dari dalam air, bergema aneh di ruangan besar itu. Rian adalah yang pertama bergerak. Tanpa berpikir panjang, dia melemparkan kamera mahalnya tepat ke arah sosok itu. "Lari, sekarang!" Keempatnya berhamburan seperti tikus yang ketakutan. Andi menarik pergelangan tangan Dinda yang kaku ketakutan. Sementara Bayu dan Rian berlari di depan membuka jalan. Dari belakang, suara tertawa cekikikan mengikuti mereka. "Lari, lari, aku suka bermain kejar kaja agerain." Andi tidak berani menoleh. Kaki mereka menginjak-injak pecahan kaca dan besi berkarat. Tapi rasa takut telah membuat mereka kebal terhadap rasa sakit. Mereka berbelok ke kiri, lalu ke kanan, menyusuri lorong-lorong pabrik yang gelap dan berliku. "Pintu darurat, harus ada pintu darurat!" teriak Bayu sambil terus berlari. Tiba-tiba, Dinda tersandung dan jatuh keras. "Aduh, tunggu!" Andi berbalik untuk menolongnya. Tapi ketika dia melihat ke belakang Dinda, darahnya membeku. Sosok itu merangkak dengan cepat di lantai seperti laba-laba. Gaun merahnya menyeret di lantai berdebu. Lebih menakutkan lagi, dia tidak mengejar mereka. Dia sudah ada di sana, seolah-olah bisa muncul di mana saja. "Andi, tolong!" Dinda menjerit ketika sosok itu sudah berada tepat di belakangnya. Dengan insting, Andi meraih pipa besi yang tergeletak di lantai dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah sosok itu. Pipa itu melewati tubuhnya seperti melewati kabut, tapi setidaknya membuatnya mundur sesaat. Dia menarik Dinda berdiri dan mereka kembali berlari. Di depan, Bayu dan Rian sudah menemukan tangga besi yang menuju ke lantai bawah. "Kesini, cepet!" teriak Rian sambil menuruni tangga dengan cepat. Suara tertawa itu kembali terdengar. Kali ini dari atas mereka. Andi melihat ke atas tepat pada waktunya untuk melihat. Sosok itu merayap di langit-langit, seperti cicak. Kepalanya berputar 180 derajat untuk menatap mereka dengan mata merahnya. Mereka hampir mencapai dasar tangga ketika tiba-tiba krik. Seluruh struktur tangga bergetar keras. "Turun, turun, tangganya mau roboh!" teriak Bayu. Dengan beberapa lompatan terakhir, mereka berhasil mencapai lantai bawah tepat. Ketika tangga besi itu roboh dengan suara menggelegar, debu beterbangan di udara, membuat mereka semua batuk-batuk. Kita berhasil!" Rian terengah-engah. Tapi kemudian Dinda menunjuk sesuatu di balik debu yang masih beterbangan. Di atas reruntuhan tangga, sosok itu berdiri tegak. Gaun merahnya berkibar meski tidak ada angin. Perlahan,
Dia mengangkat tangan yang pucat dan panjang, menunjuk tepat ke arah mereka. Kalian tidak bisa kabur. Ini rumahku. Sesuatu yang lebih menakutkan terjadi kemudian. Dari kegelapan di belakang mereka, suara-suara lain mulai terdengar, rintihan, bisikan, tangisan, dan satu persatu, sosok-sosok lain mulai muncul dari bayangan. Pria, wanita, bahkan anak-anak semuanya mengenakan pakaian pekerja pabrik zaman dulu. Wajah mereka pucat dan mata mereka kosong. Mereka korban kecelakaan pabrik. Bayu berbisik ngeri. Kita dikelilingi. Sosok kuntilanak merah itu sekarang melayang di atas reruntuhan. Rambutnya mengembang seperti hidup sendiri. Mainkan bersama kami. Mainkan bersama kami. Andi melihat sekeliling dengan panik. Di sebelah kanan, ada pintu kecil yang mungkin menuju ke ruang bola. Ke sana, cepat. Mereka berlari sambil menghindari tangan-tangan hantu yang mencoba menyentuh mereka. Ketika Andi membanting pintu bola tertutup di belakang mereka, suara jeritan marah dari luar membuat seluruh ruangan bergetar. Di dalam ruang bola yang sempit itu, keempatnya duduk bersandar di dinding. Napas mereka tersengal-sengal. Rian memeriksa kameranya yang masih merekam. Wajahnya pucat ketika melihat rekaman itu. Kalian harus lihat ini, bisiknya sambil menunjukkan layar. Di rekaman itu, terlihat jelas sosok kuntilanak merah itu melayang di udara. Tapi yang lebih menyeramkan di belakangnya, terlihat puluhan sosok hantu lainnya sedang membentuk lingkaran, seperti sedang mempersiapkan sesuatu, sebuah ritual. Dan di tengah lingkaran itu, tergambar jelas simbol aneh di lantai simbol, yang sama persis dengan logo pabrik gula ini. Kita tidak hanya masuk ke tempat angker, bisik Bayu dengan suara hancur. Kita masuk ke dalam perangkap mereka. Di luar pintu, suara ketukan pelan mulai terdengar. Tok, tok, tok. Diikuti oleh suara yang membuat darah mereka membeku. Aku tahu kalian di dalam. Mainkan bersama kami. Kalian akan menjadi bagian dari keluarga kami selamanya.